Lesti dan Rizky Bilar. Saya tuh tanyain terus di posisi saya tuh sampai aduh gimana ya menjawabnya, sampai bingung. Karena banyak wartawan dari dulu mereka datang pertama Rizky Bilar, kan saya nggak tahu tuh Rizky Bilar siapa waktu itu. Tanya Lesti udah punya nama, saya nggak tahu Lesti. Dengan suara yang bagus dan ada problem kemarin dia batal menikah, orang jadi terenyuh kasihan dengan perjalanan waktu yang panjang, akhirnya gagal. Karena dia mengikuti nasihat dan keinginan orang tua, masih hormat, jadi masih ngikutin aturan orang tua. Tapi ada momen tepat di mana datanglah seorang Rizky Bilar dengan versi cerita masing-masing, disatukan dengan tanpa sengaja, tapi dibuat settingan, akhirnya mereka punya nama dan besar sekali. Jelas yang bawa hoki Lesti, Rizky ke bawah ceritanya seorang Lesti yang gagal nikah. Dan ini membawa bumi rezeki luar biasa buat Rizky. Maka Rizky jangan sampai menyanyiakan Lesti ini. Tapi di situ memang saya lihat nggak ada pernikahan. Kalau menikah juga mereka cuma sebentar. Karena nanti emang di sini yang kita lihat Rizky merasakan kenyamanan terhadap Lesti. Jiwa keibuannya, jiwa yang ngerangkulnya ada, cuman kita lihat ada mungkin bahasa tubuhnya yang berlebihan dari Lesti yang kan mungkin pakai hijab, berarti harus ada batasan-batasan di mana kita bersikap. Tapi kita lihat bakal ada berlebihan, tapi itu kembali ke haknya masing-masing ya. Saya juga belum bisa berhijab, jadi saya sangat salut orang yang bisa berhijab dan luar biasa. Tapi di sini Rizky memang lagi naik-naiknya, Mas. Jangan sampai keluar dari pakem ada sifat yang tidak baik seperti sombong, tidak boleh yang bersikap misalkan siapa gua, jangan. Bagaimanapun dia besar oleh Lesti, dan dia harus terima kasih itu. Dan sekarang dengan rezeki yang luar biasa buat Rizky Bilar, harus bisa dikelola dengan baik, karena kedepannya memang masih banyak rezeki yang ngalir walaupun mulai agak reda ceritanya. Nah, berarti ada dua nggak? Yang pertama, kalau seandainya menikah dan tidak. Kalau menikah, sebenarnya berarti Rizky Bilar ini akan lebih hoki lagi dong, karena kan dibawa sama Lesti. Tapi enggak seperti itu. Jadi justru setelah menikah, mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Oh, perceraian karena? Karena ada pihak ketiga. Oh. Gitu, jadi nanti Rizky nya juga justru akan. Itu dari pihak siapa? Pihak ketiga itu? Dari pihak Rizky. Oh. Ya. Kalau Lesti sih orangnya termasuk orang pakem. Gitu. Oke, lah. Berarti kan kalau ini kan kalau menikah, ini kalau nggak menikah. Cuman kalau di tengah-tengah ini saya bilang berarti sebenarnya yang lebih sayang itu Lesti ke Rizky atau Rizky ke Lesti? Kalau dari pertama kesannya memang Rizky menemukan hal yang baru yang dia selama ini tidak pernah menginginkan seorang figur seorang Lesti. Dia punya keinginan sendiri, tapi bertemu dengan Lesti dia merasa terangkat semuanya. Tapi Lesti menemukan hal baru saat dia patah hati menemukan sosok Rizky Bilar. Sebab kita ngomong-ngomong jodoh itu bisa aja dengan tadi settingan akhirnya jadi satu. Seperti Atta sama Aurel. Mereka cuma buat konten bareng, settingan seperti itu, akhirnya ada feel-nya, mereka jalani semuanya, akhirnya rencana menikah. Demikian juga dengan Rizky Bilar sama Lesti. Mereka cuma settingan, tapi berjalan waktu mereka ada feel-nya dan Rizky merasa menemukan perasaan di situ dan Lesti merasa nyaman. Bisa mereka waktu settingan akhirnya mereka menikah, walaupun nanti ada problem di mana setahun pertama pernikahan akan ada problem. Nah, yang kedua kalau mereka nggak menikah, berarti terus nanti fansnya akan kecewa, Mbak. Mau syuting, baru beres banget survei lokasi, panas banget di luar. Sekarang saya mau pakai flash recharger dari Dr. Series. Langsung glowing kan, no edit. Tapi ini aja nggak cukup karena harus pakai face food dulu, bukan fast food ya, tapi face food. Dan yang terakhir, karena di luar kondisinya pasti akan terik banget, kita nggak tahu kondisi kulit kita terjaga atau enggak, kita akan pakai face shield. Jadi face shield nggak untuk pas COVID aja, tapi face shield adalah satu rangkaian dari Dr. Series juga. Genderless, ageless, all skin type. Nah,
sekarang saya sudah siap untuk syuting lagi dan semuanya jadi lebih glowing karena ada 3 langkah simple. Karena Dr. Series ini adalah satu rangkaian yang ditujukan untuk semua pria dan wanita. He, she, me. Pakai kayak saya. Jelas, karena fans itu mesti akan udah punya fantasi bagaimana mereka punya acara untuk pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang selayaknya itu. Tapi kan kita bicara takdir, Mas, ini hanya terawangan saya. Kalau kita bicara takdir, rencana manusia kan bisa apa, Mas? Waktu ada yang saya takut gini loh, Mbak. Kalau menikah alhamdulillah, dan saya berharap begitu karena ramalan saya pun melihat mereka menikah. Kalau kartu ya, Mbak. Nah, tapi kalau mereka nggak sampai menikah, Mbak, yang saya takutkan itu bukannya nggak menikahnya, tapi takutnya adalah karena mereka takut kalau nanti mereka nggak menikah malah dihujat sama fans. Mereka menikah tapi terpaksa. Kalau menurut saya mereka menikah terpaksa kayak juga enggak ya? Enggak, tapi memang kita bilang, Mas ini lihat kartu ada pernikahan. Memang bisa menikah. Iya. Memang mereka bisa menikah, walaupun jangka pendek. Gitu. Kalau saya bilang arah ke sana sih susah. Ya, karena gini loh, Mbak, beda dengan gini. Ya, misalkan saya nih berhubungan sama seorang wanita. Jangankan sebelum menikah, setelah menikah aja tiap hari itu misalkan ada juga kan masalah apa-apa, dan kalau ditumpuk, Mbak, terus kita lihat sesuatu yang negatif, pengennya tuh pasti kan pengen pisah. Betul kan? Lah, ini 2 orang loh. Nah, tapi kebayang nggak ini mereka seperti berdua, CCTV-nya tuh ada ribuan, Mbak. Orang Rizky Bilar ini nggak bisa datang ke acaranya Lesti gara-gara dia harus latihan bola atau tanding ke Bali, dihujat, Mbak. Dan yang menghujat ini fansnya gitu loh kan. Menurut saya kan ya apa ya, orang kan punya acaranya sendiri-sendiri. Saya sama istri saya aja pernah seminggu juga nggak ketemu gitu loh. Masa ini baru pacaran terus nggak ketemu 2 hari? Itu ya? Iya, dimarahin gitu kan. Jadi kalau menurut saya kasihan. Nah, yang saya kasihan di sini adalah kalau nanti sampai akhirnya mereka ini ada masalah, terus tiba-tiba cuman gara-gara mereka harus sama fans kelihatan mesra, kan tersiksa, Mbak. Apalagi kalau ya memang orang kalau nggak menikah itu kan bukan berarti salah satunya jelek, Mbak. Bisa jadi memang energinya tidak cocok. Dan itu kan diketahui setelah sekian lama jalan. Nah, kalau nanti mereka akhirnya nggak bisa menikah, tapi terus karena takut oleh fansnya terus mereka terpaksa menikah, apa nggak malah kasihan? Iya, tapi gini, Mas, kadang saya pernah bicara dengan beberapa kasus seorang artis, mereka bercerai karena banyak tekanan, tapi ada juga yang menikah karena tekanan juga. Nah, mungkin Mas Denny bicara seperti itu, kemungkinan bisa terjadi apapun itu. Tapi pilihan tetap ada pilihan. Kalau memang seperti keadaannya, buat saya tetap ambil pilihan. Daripada nyakitin orang lain, mending ambil singkap duluan daripada kedepannya. Menyakiti orang ini siapa? Lesti. Seperti ini dipaksa nih, Mas, nikah Rizky sama Lesti. Kalaupun ujungnya ada yang tersakiti, apa malah lebih parah lagi? Yang tersakiti Lesti. Iya. Nah, kalau mereka nggak nikah, yang tersakiti jutaan orang. Itu kembali ke manusianya. Kembali ke cara pola pikir mereka, namanya perjodohan, namanya. Artinya fansnya yang harus ngerti. Iya, harus ngerti. Kan jodoh mati maut sudah ada ngatur semua, Mas. Manusia cuma tinggal berusaha. Rizky udah berusaha. Kalau jodohnya cuma segitu, pertemanan cuma segitu, apa? Terus Rizky berusaha, manusia yang menentukan yang di atas. Bukan Lesti, tapi arah ke sana memang berat, walaupun ada tapi cuma sebentar. Tapi kalau diusahakan bisa, Mbak. Diusahakan gimana, Mas? Ya diusahakan biar lama gitu loh, biar jodoh. Kembali ke manusianya. Kembali ke Lesti sama ke Rizky, karena udah ada masalah ini. Tapi kok Lestinya ikhlas menerima suatu permasalahan itu. Kan sekuat apapun, setahun dia tak tahu cuma udah pisah. Kalau dia berusaha kuat terus bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 6 tahun. Kembali ke manusianya sekarang ini kan satu masalah. Saya pikir kan masa kalau enggak, kan didoain se-Indonesia harusnya bisa dong ya, Mbak ya. Amin, doa orang banyak. Iya, makanya. Tapi doa orang banyak, tapi lebih yang berat lagi yang di atas. Gitu. Yang di atas lebih punya kehendak lagi. Betul. Tapi Mbak Yu ini kan judulnya di sini prediksi ya. Iya. Dan Mbak Yu juga enggak
enggak istilahnya Nggak mendoakan. Iya, enggak mendoakan juga gitu loh. Kalau Mbak saya Yu, sama manusia mendoakan yang terbaik-baik aja, Iya. gitu loh. istilahnya gini, kalau Mbak Yu ini sampaikan berarti kan sebenarnya Mbak Yu itu menyampaikan ini nggak ke Rizky Bilar dan ke Lesti, tapi malah ke fansnya yang berharap Iya. banget mereka ini akan menikah. Iya. Baik, karena kalau Lesti sama Rizky, walaupun endingnya nggak nikah Mbak, rezekinya itu udah Baik. 7 turunan juga udah cukup gitu. Iya, Ya kan sampai betul. detik ini misalkan hari ini nih mereka putus, rezekinya udah Betul. banyak Udah Mbak. bagus banget. Iya, Mbak. Mungkin fans mungkin udah punya fantasi. Tadi saya bilang udah punya keinginan dan doa. Tapi kadang mungkin lupakan takdir. Gitu. Tapi kan harapan mereka baik, Mas. Harapan fansnya mereka tuh baik untuk menyatukan itu orang public figur mereka itu bisa jadi satu pasangan suami istri, gitu loh. Sampai melupakan namanya takdir. Karena seperti tadi Mas Denny bilang artis saja sampai dihujat seperti itu. Karena tapi kan orang tadi kalau kita ngomong tiap orang punya kepentingan, punya pekerjaan, nggak harus melulu suami saja nggak seperti itu kok. Apalagi pacaran seperti itu. Tapi moga-moga aja yang terbaik. Kita doakan terbaik. Tapi entah jalan yang terbaik. Kalau yang terbaik menurut saya kayak Mbak Yu dulu suka Mirsani ini kan apa namanya Kita Cinta di SMA. Ya zaman dulu karena ya. Dan Yesi Gusman. Iya. Ya. Dua orang itu kan orang kan kalau dulu ada sosial media Mbak. Iya. Mbak Yu pasti salah satu kalau orang sekarang bilang Leslar itu pasti salah satu fans ya kan pasti kan ngarep banget mereka. Betul. Dan ternyata nggak nikah loh Mbak. Iya betul. Tapi Saya nangis hubungannya nggak. Oh gitu. Mbak Yu nangis. Itu kan bener-bener segitunya cerita kehidupan percintaan mereka dan gitu loh. Saya kan ngikutin itu Mas. Jadi Mbak Yu dulu juga pernah kayak anak-anak umur 18-17 tahun ini termehek-mehek. Tetap Mas, saya kalau gimana pun zaman saya termasuk orang tipe-tipe melankolis itu, karena saya sensitif dan sedikit romantis. Iya. Saya kalau lihat kayak gitu kadang saya kembali ke saya udah berjuang seperti itu, akhirnya kandas dan begitu banyak perjuangan kok luar biasa gitu Mas, sakit loh. Tapi akhirnya mereka pun kan bahagia sampai sekarang pun hubungannya kayak kakak adik gitu. Betul. Ya. Nah moga-moga kalaupun nggak nikah Tetap berarti jadi seperti saudara, itu. tetap jadi Ya.